Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfia Zahra dari kelas E, Stambuk 2023. Nah, jadi di sini saya sedang berada di DigiLab untuk menganalisis dua arsip foto. Dan ini adalah foto yang pertama. Kalau kita perhatikan baik-baik, foto hitam putih yang terbingkai rapi ini ada begitu banyak kisah yang bisa diceritakan dari setiap sisinya. Di bagian paling depan, kita bisa melihat deretan anak-anak kecil yang duduk berjejer. Sebagian bersila di tanah, sebagian lagi jongkok dengan ekspresi yang polos tapi penuh semangat. Mereka tampak memakai pakaian putih sederhana, mungkin kemeja panjang khas anak sekolah pada zaman itu. Dari wajah-wajahnya terlihat jelas bahwa sebagian besar berasal dari masyarakat lokal. Bisa dibayangkan, mungkin pagi itu mereka baru saja mengikuti pelajaran sekolah minggu, belajar tentang moral, agama, dan membaca. Hal yang waktu itu masih jadi hal istimewa bagi anak-anak pribumi. Kita beralih ke sisi kanan foto. Ada beberapa anak-anak yang terlihat lebih kecil, mungkin baru pertama kali ikut sekolah minggu. Mereka duduk agak rapat, mungkin mereka sedikit malu atau bingung dengan suasana yang begitu ramai. Di belakang mereka berdiri beberapa orang dewasa, kemungkinan guru atau pengajar sekolah minggu. Cara mereka berdiri tegak dan berpakaian rapi menunjukkan posisi mereka sebagai sosok yang dihormati di tengah masyarakat. Lalu kita alihkan pandangan ke bagian tengah. Terlihat kerumunan besar orang dewasa. Pria dan wanita berdiri rapat. Mungkin mereka adalah orang tua, jemaat, gereja atau warga sekitar yang ikut hadir saat foto bersama ini diambil. Di masa itu, momen seperti ini bukan sekedar foto bareng, tetapi merupakan simbol kebanggaan. Bukti bahwa di kampung kecil bernama Pearaja atau yang kini dikenal sebagai Tarutung di Tapanuli Utara, pendidikan dan pengajaran agama sudah mulai berkembang dengan pesat. Latar belakang foto memperhatikan bangunan kayu besar dengan atap yang tinggi dan tangga di sisi kiri. Bangunan ini tampaknya adalah gereja atau balai pertemuan tempat sekolah minggu berlangsung. Bentuknya sederhana tetapi terlihat kokoh dan bersih, mencerminkan semangat masyarakat setempat dalam membangun tempat belajar dan beribadah. Kalau kita perhatikan lebih detail, di bagian atas tampak beberapa jendela besar yang terbuka, seakan menandakan suasana terbuka dan bersahabat yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Batak kala itu. Di sisi kiri atas foto terlihat struktur atap dan dinding papan yang khas bangunan kolonial Belanda di pedesaan. Ini memberi petunjuk bahwa kegiatan pendidikan dan agama saat itu tidak bisa dilepaskan dari pengaruh misi Kristen yang dibawa oleh Zending atau misionaris dari Eropa, terutama dari Jerman. Para misionaris inilah yang dulu memperkenalkan sekolah minggu ke daerah-daerah seperti Pearaja sejak awal abad ke-20. Mungkin kalau membayangkan suasana di balik foto ini, saat itu di hari Minggu pagi yang cerah, anak-anak datang dengan baju terbaik mereka. Sebagian tanpa alas kaki, tetapi dengan senyum yang lebar. Guru-guru berdiri di belakang dengan rasa bangga, karena di masa ketika akses pendidikan masih terbatas, kegiatan seperti ini adalah langkah maju yang luar biasa. Foto ini bukan cuma sekedar kenangan, tapi juga saksi hidup dari pelajaran pendidikan dan keagamaan di Tapanuli. Ia menunjukkan bagaimana semangat belajar dan kebersamaan sudah tumbuh kuat bahkan di tahun 1925, jauh sebelum Indonesia merdeka. Dari wajah-wajah kecil di foto ini, mungkin beberapa di antaranya kelak menjadi guru, pendeta, atau tokoh masyarakat yang ikut membangun daerahnya. Ini adalah foto yang kedua. Kalau kita lihat sekilas foto ini, kesan pertama yang muncul adalah suasana ramai dan penuh semangat. Foto ini diambil hampir seabad yang lalu, tepatnya tahun 1926, di Pearaja, salah satu pusat penting penyebaran agama Kristen dan pendidikan di Tanah Batak. Tulisan di bawah foto menyebutkan sebagai Pesta Parheheon, yang dalam bahasa Batak berarti pesta persekutuan atau kebangsaan, biasanya terkait dengan kegiatan gerejawi atau perayaan keagamaan. Di bagian tengah foto berdiri megah sebuah gereja besar dengan 3 menara yang menjulang tinggi. Arsitekturnya unik, gaya Eropa yang khas dengan sentuhan lokal.
Tiga menara itu melambangkan kekuatan dan kemegahan iman masyarakat Batak Kristen pada masa itu. Bentuk atapnya berlapis dan melengkung sedikit. Sementara di puncaknya terdapat salib yang menjadi tanda keyakinan yang kuat. Ini kemungkinan besar adalah gereja Pearaja, salah satu bangunan gereja tertua di wilayah Tapanuli Utara yang juga menjadi pusat kegiatan misionaris dan pendidikan pada awal abad ke-20. Di halaman depan gereja itu kita bisa lihat ratusan orang berkumpul. Mereka berdiri berbaris rapi membentuk lingkaran besar. Sebagian besar mengenakan pakaian putih bersih, mungkin pakaian terbaik yang mereka punya untuk menghadiri pesta besar ini. Dari pakaian dan cara mereka berbaris terlihat kalau acara ini sangat teratur dan dihormati. Kemungkinan anak-anak sekolah minggu berdiri di barisan depan, sementara para orang tua dan jemaat dewasa berada di belakang menyaksikan dengan bangga. Di sisi kiri foto tampak beberapa bangunan rumah dengan atap seng dan dinding kayu. Rumah-rumah itu adalah ciri khas arsitektur Batak di masa kolonial. Sederhana tapi kokoh, dikelilingi tanaman pisang dan semak yang tumbuh di halaman. Dari sini kita bisa membayangkan bahwa Pearaja pada tahun 1926 masih berupa perkampungan yang asri dan alami, dengan gereja sebagai pusat kehidupan sosial dan spiritual masyarakatnya. Bagian kanan foto menunjukkan kerumunan besar di pelataran gereja. Ada meja panjang dan kursi-kursi tersusun di tengah-tengah. Mungkin tempat duduk bagi para guru sekolah minggu, pendeta, atau tamu kehormatan. Pesta Parheheon sendiri biasanya diisi dengan kegiatan seperti kebaktian bersama, nyanyian rohani, lomba anak sekolah minggu, hingga makan bersama seluruh jemaat. Jadi suasana di foto ini kemungkinan adalah puncak acara saat semua warga berkumpul dalam sukacita. Kalau diperhatikan lagi, anak-anak kecil tampak berjejer dengan ekspresi antusias. Mungkin sedang menunggu giliran tampil bernyanyi atau menerima hadiah. Di masa itu, sekolah minggu bukan cuma tempat belajar agama, tetapi juga wadah membentuk karakter, mengajarkan kedisiplinan, dan mempererat kebersamaan di antara anak-anak dari berbagai kampung sekitar. Latar gunung dan pepohonan yang tampak samar di belakang gereja menambah nuansa khas pegunungan Tapanuli. Udara sejuk dan lingkungan yang masih alami menjadi saksi bisu dari semangat masyarakat Batak yang sedang beradaptasi dengan pendidikan modern dan ajaran Kristen yang dibawa oleh para misionaris Jerman. Foto ini pada dasarnya adalah potret dari masa ketika pendidikan, iman, dan kebersamaan berjalan seiringan. Gereja bukan hanya tempat beribadah tetapi juga menjadi pusat kehidupan sosial dan budaya. Di setiap sisi foto, dari menara gereja yang megah, barisan anak-anak yang rapi, hingga kerumunan warga yang penuh semangat, semuanya memancarkan satu pesan bahwa masyarakat Pearaja pada tahun 1926 hidup dalam semangat persaudaraan, iman, dan kemajuan.